like a god in the sky. I wanna be a silk flower, like I'm never gonna die. I wanna live forever. Oke, tes cek mic. Balik lagi ke Vipedik. Hari ini hari Jumat tanggal 18. Kita mulai analisa market untuk sesi New York malam ini. Dimulai dari VIX dan S&P 500. VIX yang kita tahu berada di long of the year. Ya, sekarang kita berada di support 50% dari low of the year ke high of the year. Inside this long, kita juga punya downtrend dalam menuju support 50% tahunan ini. Kita punya short yang sudah berhasil mencapai target, 3 tick lagi mencapai target. Dan di sini karena kita berada di support tahunan tadi, kemungkinan VIX bakal berubah tren, yaitu melanjutkan uptrend lagi. Dimana jika VIX uptrend maka S&P downtrend. Ya, jadi berlawanan. Jika S&P naik, jika VIX naik, S&P turun. Di sini sebelumnya kita bisa asumsikan kemungkinan ada ekstensi, dan ekstensi itu violet. Jika ekstensi ini violet, maka ada perubahan tren, yaitu dari short ke long. Kalian bisa lihat di sini kemungkinan VIX di sesi Eropa tadi sudah nge-trade intraday atau 15 menit long setupnya setelah nyentuh support tahunan yang tadi. Oke, jadi untuk VIX di sini VIX itu punya tendensi ketika berubah tren antara dia langsung ngebuat tren atau ngebuat double bottom dulu lalu membuat tren. Jadi di daily, mungkin di hourly kita berada di downtrend karena sudah nyentuh support di support tahunan yang tadi, kemungkinan bakal berubah tren dari downtrend ke uptrend lagi. Dan perubahan tren tadi kita bisa konfirmasi ketika ekstensi break dan sekarang kemungkinan berada di long. Oke, dan di sini nggak nutup kemungkinan VIX bisa saja balik lagi ke range bawah untuk membuat double bottom lalu membuat trend uptrend menuju kemungkinan tradisional resistance, ya. Jadi kemungkinan malam ini VIX bisa naik ke resisten yang lebih besar. Yang ini kita fokuskan dulu untuk intraday ya. Jadi untuk VIX selama masih berada di atas 27,11 dolar, VIX bullish dan S&P 500 bearish. Semua risk aset dan indeks saham bearish ketika VIX berada di long setup. Untuk S&P ini daily chart kita masih berada di bawah resisten, masih berada di bawah daily short ya. Untuk intraday time frame-nya kita kembali ke range atas atau resisten high di tanggal 3 Maret ya, makanya ini gua tandain merah, kembali ke high resisten ini lagi. Ini gua hapus. Oke, nah sekarang karena VIX tadi kemungkinan berada di long setup intraday-nya, maka di sini sebelumnya ada kemungkinan sudah terjadi breaking out tensi sama kayak VIX, dan setelah itu short. Ini di sesi Asia tadi sudah di trade, dan ini di sesi Eropa sloppy untuk S&P sama seperti VIX, kemungkinan kita bakal down ketika VIX squeeze ke resisten, maka kemungkinan S&P bakal pullback ke support atau bahkan mungkin violet. Jadi ini nggak perlu
Karena dari daily kita ngelihat fix berada di atas support tahunannya dan S&P berada di bawah, masih di bawah daily short. Jadi untuk S&P 500 ya, selama fix masih berada di atas ini $27,11, S&P bearish. Dan sama kayak fix juga, fix bisa saja ngebuat double bottom lalu membuat trend, dan S&P bisa aja ngebuat double top situation lalu pullback ya, karena di sini juga ada gap fill. Dan perlu diingat hari ini juga masa habis kontrak S&P ya, jadi dari bulan Maret ke bulan April untuk hari ini. Jadi para hedge, para semua trader S&P, semua trader saham, mereka harus close posisi mereka hari ini karena sudah habis kontraknya, dan kita nggak tahu apa yang bakal mereka lakukan selanjutnya, mungkin nge-short di kontrak yang baru atau gimana. Yang jelas hari ini kemungkinan bakal volatile karena mereka pasti nge-close posisi mereka hari ini. Oke, kita lanjut ke currency. USD Japanese Yen dari daily sudah kita tahu benar-benar bullish, ekstensi long, dan sekarang cuma ranging di daerah profit taking level ya. Cuma ranging di profit taking level, cuma di sini doang. Ini profit taking level ekstensi long, ekstensi after ekstensi yang tadi, dan dia nggak mau pullback. Kalau di sini USD Japanese Yen terus naik, maka itu akan ngebuat bahkan sebentar lagi mungkin bakal breakout high lagi. Kalau USD Japanese Yen terus naik, maka itu mau menunjukkan kekuatan dolar, dan itu yang mungkin bisa menjadi skenario ketika dolar menguat maka S&P pullback, turun ya, saham turun ketika dolar menguat. Untuk USD Japanese Yen bullish above the line ya, selama masih berada di atas 117,4 $12, USD Japanese Yen bullish. Lanjut ke euro. Euro di daily berada di bawah resisten. Short setup high of the year ke low of the year. Di intraday-nya, di sini kita balik ke resisten di tanggal 10 Maret. Ya, jadi setelah break trend, euro nggak pullback, tapi kembali ke resisten ini lagi, ke high yang sebelumnya, dan berada di bawah daily resistance juga. Nah, sekarang jika memang ini menjadi memang para partisipasi sudah nge-short atau ya di trade di level yang ini, untuk konfirmasi short itu euro harus nge-break opposite long ya, lawan Fibonacci-nya, lawan setupnya yaitu long ya. Jika 0,9911 ini bisa di break, maka itu menjadi konfirmasi resisten di atas. Oke. Untuk euro bisa making cash, kita masih bearish selama berada di bawah 1,12318 dolar untuk euro. Aussie, dan Aussie ini weekly masih berada di bawah resisten weekly-nya. Tapi di daily kita benar-benar bullish, dan Aussie cuma satu-satunya mata uang yang sekarang benar-benar bullish. Long setup yang pertama berhasil di trade, kedua, dan sekarang kita berada di daily long yang ketiga. Dan daily long ini sudah dikonfirmasi ketika dia nge-break opposite atau lawan setupnya. Menutup kemungkinan dia bakal pullback sebelum melanjutkan uptrendnya. Ya, dan jika memang Aussie ini pullback, jadi kalau yen tadi naik, terus naik breakout, dolar menguat, maka kemungkinan Aussie bakal pullback sebelum melanjutkan trennya.
Untuk Aussie bullish selama berada di atas 0,72584 dolar. British pound. British pound di sini eh, masih berada di bawah resisten. Di weekly masih downtrend dan daily juga masih downtrend. British pound di sini kemungkinan bakal nge-squeeze ke sama kayak euro dari high of the year ke low of the year. Tapi di sini juga kita bisa makin case di sini juga kemungkinan ada resisten ya. Dimana sebelumnya eh, dia sudah kembali lagi ke resisten yang ini dan sell off kemarin. Kita lihat di sini ada reaksi sell. Jadi ada kemungkinan bahwa level resisten ini yang bermain. Tapi di sini kita juga punya long setup yang berhasil masih dipertahankan. Dan dilihat lagi sell off lagi di sesi Eropa ini tadi. Jadi untuk GBP stuck di antara dua setup ya, masih berada di long dan di bawah resisten. Jika long setup ini di break ketika yen menguat, dolar menguat, jika memang malam ini dolar menguat dan GBP break long setup ya, kemungkinan kita bakal bermain daily short yang ini tadi, yang ini. Kalau enggak dia tetap terus naik, dolar melemah, kan bakal squeeze ke resisten yang lebih besar. Untuk GBP bullish selama berada di atas 1,30811 atau kalian bisa naikin cash juga bearish selama berada di bawah 1,32717 dolar. Lanjut ke komoditas gold, ini weekly. Kita berada di support 382 weekly-nya. Di intraday ya. Sebelumnya support ini kemungkinan sudah dikonfirmasi ketika dia nge-break ekstensi short. Dan malam ini kemungkinan, kalau nggak malam ini ya minggu depan, Senin depan mungkin, gold bakal pullback untuk long setup setelah ekstensi short tadi break. Jadi untuk gold bullish selama berada di atas 1916 dan kalau long setup yang ini violet gagal, kemungkinan gold bakal turun ke support yang di bawah lagi, yaitu yang 50% retracement tradisional long weekly-nya. Jadi untuk gold bullish selama berada di atas 1916,5 dolar. Crude oil juga berada di support dari low di tanggal 2 Desember 2021 ke high di tanggal 8 Maret 2022. Kita berada di support ini, dan support ini kemungkinan sudah dikonfirmasi ketika dia nge-break tensi short sama kayak gold, dan situasinya sama kayak gold, kemungkinan bakal pullback. Jadi untuk crude oil bullish selama berada di atas 98,37 dolar. Dan yang terakhir BTC. Nah, BTC di sini cuma ranging lagi. Nggak ada yang bisa dilihat dari tren dari, dan di sini dia cuma balik ke range atas ya. Ini kalau kita tarik Fibonacci short, kita balik ke range atas lagi. Dan kalau malam ini tadi yen breakout ngebuat high yang baru dan currency yang lain pullback, S&P juga pullback, kemungkinan BTC juga bakal pullback atau turun lagi ke range bawah lagi. Cuma ranging tapi untuk daily di bawah resisten dan ini cuma satu-satunya support yang bisa gue lihat, yaitu dari 0 ke ATH 50% retracement long. Jadi daily, intraday semua masih mengarah ke bawah, belum ada tanda-tanda bullish, dan ya cuma ranging untuk BTC. Oke, cukup itu untuk malam ini. Jika dia bingung silahkan tanyakan di Discord. Jika
terbantu dengan analisa ini, silakan share video ini kepada teman-teman yang lain yang mungkin tertarik dengan analisa ini. Cukup sekian, terima kasih, selamat malam.